Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih walau kadal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak sekalian sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa kalau temanya itu sudah ditentukan oleh takmir. Ya mungkin maksudnya takmir biar enggak temanya itu tema bab fikih Ramadan, maka dibuat variasi. Kemarin tidak baca, langsung berangkat. Jadi mohon maaf apabila temanya tidak sesuai yang ditentukan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan bab ilmu, keutamaan ilmu. Insya Allah nanti kita kurang lebih setengah jam ya sampai surut insyaallah. Baik, kita mulai. Kita perlu untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita diperintah oleh Allah untuk rajin-rajin menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran ini diturunkan saat Rasulullah berada di Gua Hira itu, kata yang pertama adalah Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, saya nggak bisa membaca, sama Jibril dekep, bacalah Iqra. Saya nggak bisa membaca, bacalah. Sampai 3 kali. Baru kemudian Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama masa depan yang kita perlu untuk menindaklanjuti. Tapi sekarang yang dirahmati Allah, ilmu yang saya masukkan di sini adalah ilmu syar'i. Apa ada ilmu yang tidak syar'i? Ada. Ilmu hitam, ilmu pelet, apalagi ilmu santet itu kan tidak syar'i. Jadi ilmu yang di sini yang saya masukkan itu ilmu yang menjadikan seorang menjadi mukallaf, ilmu yang menjadikan orang itu menjadi dewasa, orang yang berwawasan luas dan sehat secara rohani. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, apa ilmu itu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Jadi kalau ingin baik ya pakai ilmu. Ada sekitar 34 ayat terkait dengan di dalam Al-Quran ya, terkait dengan ilmu. Kalau makan, kita makan minum, paling butuhnya kita itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Tapi kalau untuk ilmu itu terus senantiasa harus diperdalam, diupdate dan sebagainya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak ya kita akan termarginalkan, terpinggirkan. Tapi sekarang yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalibul ilmi fariidatun 'alal kulli muslim." Tuntutlah ilmu atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tidak ada muslim yang tidak wajib menuntut ilmu, semuanya wajib harus menuntut ilmu. Ya, kita bisa mencontoh negara-negara Amerika, Finlandia, Jepang, yang rakyatnya itu suka membaca. Otomatis kalau rakyatnya suka membaca, mereka menjadi orang yang pintar. Kalau tidak mau membaca, sudah merasa dirinya pintar, ya otomatis
Jadi orang tertinggal jauh. Ya. Itu tadi hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Yang kedua, ilmu menyebabkan seseorang itu untuk masuk ke dalam surga, dipermudah untuk masuk dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk dalam surga. Ilmu itu kita mendatangi, kita mendatangi, bukan ilmu yang suruh datang ke kita, tapi kita mencari ilmu. Maka seyogyanya kita itu bukan mendatangkan guru les ke rumah kita, tapi kita atau anak-anak kita yang datang ke gurunya, ke guru lesnya. Adabnya begitu ya, adabnya. Kemudian yang ketiga, orang yang paling takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Allah SWT dalam surat Al-Fatir ayat 28 menyampaikan, Inna wa yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama di sini yang maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Pernah saya membaca tahun 80-an ya, ada seorang artis terkenal, namanya seorang penyanyi ya, penyanyi terkenal pada waktu itu, namanya Vina Panduwinata. Ibu-ibu ini pasti kenal ini, suaranya merdu ya, terkenal dengan si burung camar. Beliau itu setiap mengadakan event ya, manggung itu dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang. Beliau itu kalau misalnya berteriak, ayo, 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 semua nih, ayo, oh, tangannya diangkat, niru semua. Jadi apa yang dilakukan langsung semuanya ikut. Kemudian turun dari panggung ditanya oleh wartawan, bagaimana perasaan Anda di atas panggung itu? Kok demikian orang kagum sama Anda itu? Kata beliau begini, saya itu kalau sudah di atas panggung, saya itu merasa diri saya seperti Tuhan. Masya Allah ya. Ya, saking pinternya setan untuk menggoda dia. Kemudian yang keempat, Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi lain ya Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman kemudian dia juga seorang ilmuwan, itu beda dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan. Seorang ulama, kiai sepuh misalnya ya, itu sangat dihormati daripada orang biasa. Bapak Ibu sekalian mungkin kenal dengan Bapak B.J. Habibie ya. Bapak B.J. Habibie itu penemu beberapa teori tentang pesawat terbang, termasuk patahan pesawat sayap. Beliau dari Makassar, kemudian kuliah di Jerman, dan seorang yang ahli pesawat terbang. Itu orang Jerman kalau ketemu beliau, mereka itu orang yang Jerman yang tinggi besar itu, ketemu sama Bapak B.J. Habibie langsung nunduk. Kenapa nunduk? Ya karena untuk menghormati ilmunya itu.
Makanya kalau menggunakan teori beliau mesti harus membayar royalti ya. Temuan beliau banyak ya. Karena ilmu yang tinggi itu sehingga beliau sangat dihormati. Tadi di surat Mujadilah ayat 11. Kemudian yang kelima, ilmu adalah warisan para nabi. Kata Rasulullah, para ulama itu adalah waris para nabi. Nabi tidak meninggalkan harta, baik itu dinar maupun dirham, tapi para nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambilnya dengan cukup. Maka kita harus senantiasa belajar untuk menuntut ilmu, baik itu dengan Al-Quran maupun lewat Al-Hadis dan kitab-kitab yang lain. Taraktu fi amrayni lan tadillu la tamaksaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kamu akan selamat selama-lamanya. Dua perkara itu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, keberuntungan orang yang mengajarkan ilmu. Beruntung orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau ada guru ngaji, kemudian guru ngajinya menyebarkan ilmunya, maka guru ngaji tersebut akan dapat pahala sebagaimana pahala yang diamalkan oleh murid-muridnya atau santrinya, tanpa mengurangi pahala santri-santrinya tadi. Semakin banyak mereka beraktivitas setelah diajaran ngajinya tadi diamalkan lagi terus, wah ini dia dapat pahala ganjaran banyak sekali. Oleh karena itu yang punya ilmu hendaknya disebarkan. Kalau ternyata Ustaz, saya cuma bisanya kulhu, Ustaz, gak apa-apa kulhu diajarkan. Balighu anni walau aja, ajarkanlah ya, walau cuma satu ayat disuruh ajarkan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini orang yang mempunyai ilmu, ya kebaikan ilmu agama itu akan didoakan baik oleh semut yang ada di bawah tanah maupun ikan yang ada di lautan. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hingga semut di lubangnya, bahkan ikan di lautan, benar-benar akan bersolawat ya, maksudnya itu mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan tentang ilmu agama kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang punya ilmu kemudian ngajar sebagai dosen, sebagai guru-guru TPG, TPR, itu pahalanya banyak sekali. Guru-guru TK itu, guru TK itu kan wajarnya anak TK itu kan sulit ya. Enak ngajar mahasiswa atau paling nggak SMA gitu, mereka sudah ngerti, tapi guru TK itu anaknya wangi, saya lihat itu, waduh, saya mungkin kayaknya nggak sanggup ya ngajar anak-anak TK itu yang pencolotan, yang lari-lari dan sebagainya. Ini sungguh telaten bagi guru-guru TK ini, utamanya ibu-ibu ya, luar biasa. Kemudian beda orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albab. Allah menyampaikan, katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu beda jauh. Kemudian sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang mau, yang dapat menerima pelajaran. Jadi beda orang yang pintar dengan orang yang bodoh itu jauh. Kata Rasulullah, jauhnya itu seperti langit dengan bumi. Bedanya itu seperti siang dengan
malam. Bedanya itu seperti orang yang buta dengan orang yang melek. Coba ya, kalau kita buta ya, ditutup merem atau apa gelap. Pas kita kemudian melek baru tahu semuanya, keindahan dunia kayak begini. Begitu juga dengan orang yang berilmu. Mereka jadi tahu, ini begini dan sebagainya. Terdapat dalam Zumar ayat 9. Kemudian yang 8, larangan menyembunyikan ilmu. Kita tidak boleh kalau punya ilmu kemudian disembunyikan. Misalnya ada orang yang punya ilmu tentang servis sepeda motor. Kemudian dia tanya, "Iki bagaimana caranya?" Waduh, ini sulit, jangan. Nggak sembarangan orang bisa pegang ini. Tidak boleh, harus diajarkan. Perkara dia ngerti, tidak ngerti, harus dijawab. Rasulullah SAW itu sebagaimana yang disampaikan oleh sahabatnya. Ada seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana sih sifatnya Rasulullah itu? Katanya sahabat tadi, Rasulullah itu adalah orang yang apabila tanya kepada beliau, pasti akan dijawab. Minta nasihat pasti dinasihati. Dan siapa yang minta kepada Rasulullah, minta sesuatu pasti diberi. Tidak pernah Rasulullah menolak atau mengecewakan orang. Ada orang datang, "Ya Rasul, saya lapar ya Rasul. Mbok saya ini diberi makanan." Kebetulan di dekat Rasulullah ada kurma. Ini kok cuma segini ya Rasul, kurang ya Rasul, tambahin lagi. Ini kurang ya Rasul, orangnya rupanya jablok ya, balik kurang. Sampai yang ketiga, kurang, tambah lagi ya Rasul. Sama tempatnya sekalian diberikan kepada orang tadi. Kemudian sama Rasulullah diberi nasihat, tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Insyaallah ya. Kemudian ini ada nasihat dari Imam Syafi'i. Ya. Beliau menyampaikan, barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat dengan ilmu. Itu nasihat beliau kepada kita semua. Beliau juga memberikan nasihat, ya. Imam Syafi'i memberikan nasihat, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, tidak mau belajar, bermalas-malasan, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Ternyata gak enak ya jadi wong bodoh. Coba bandingannya ya, sebagai bandingan ekstrim ya. Katakanlah seorang yang bergelar orang yang pandai, profesor misalnya, yang guru besar, yang paling besar kan profesor ya. Itu beliau sekali ngajar, sekali memberikan pelajaran itu, sekali sekian saat itu sudah mahal kan ya gitu. Apalagi sampai dia sangat dibutuhkan, itu dipanggil sana itu tambah mahal. Cuman gini aja, cek itu sudah ditransfer uangnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, orang yang bodoh, mungkin ya ambil ya paling tukang becak kayak atau tukang parkir ya. Dia bekerja, katakan tukang parkir lah, harus pakai. Berapa yang dia peroleh? Paling 2.000 ya. Tapi seorang yang profesor tadi cuman sebentar ngomong itu udah mungkin ratusan atau puluhan juta lah misalnya begitu ya. Bandingannya begitu. Jadi memang jauh keilmuan orang yang bodoh dengan orang yang pintar. Yang ke-10, Nabi Musa juga menuntut ilmu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allamani
mimma ulimta rusdah. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini ada di Quran, ada kisahnya ya. Nabi Musa itu suatu saat ditanya oleh pengikutnya, wahai Nabi Musa, saya ingin bertanya. Ya silakan. Siapakah di dunia ini orang yang paling pintar, yang paling pandai? Apa jawab Musa? Yang paling pintar ya saya ini. Kemudian Allah menegur Musa, bukan Musa, bukan kami. Ada yang orang yang lebih jauh lebih pintar daripada kamu. Mendengar itu Musa kaget. Ternyata di atas langit masih ada langit. Akhirnya Musa mohon maaf pada Allah, terus dia berdoa, ya Allah tunjukkanlah ya Allah kepadaku siapa orang yang pintar itu, saya akan belajar ya kepada beliau ya. Akhirnya dikasih diberitahu oleh Allah, tempatnya orangnya begini, silakan cari. Perjalanannya jauh. Yang namanya Musa itu menuntut ilmu itu, dia dengan pembantunya bawa ikan, kemudian ikannya itu terus akhirnya jatuh, kemudian sampai dekat kembali ke suatu kayak laut gitu ya. Nah di situ, sekitar situ ketemu dengan Nabi Khidir. Kemudian dia menyampaikan ayat ini, bisa tidak aku belajar kepadamu ya, aku ingin belajar ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Kata Khidir, oh kamu nggak akan mungkin bisa belajar kepada, nggak akan sabar. Udahlah, nanti saya akan sabar, tunggu. Iya. Akhirnya dia diajak naik perahu, perahunya dirusak sama Nabi Khidir. Musa komplain, loh, perahu bagus-bagus kok dirusak, gimana toh? Udah, kamu nggak akan sabar belajar kepada aku. Oh iya, maaf. Kemudian di jalan ketemu anak muda, masih anak kecil ya, tanggung. Tahu-tahu anak itu dipukul sampai mati. Musa kaget, loh, kamu tuh gimana toh? Kok anak kecil dibunuh itu loh? Kamu kan sudah saya beritahu, kamu nggak akan sabar ketemu dengan saya. Ya maaf, saya nggak. Nanti kalau gitu sampai yang ketiga kamu masih juga gak sabar, udah pisah gitu. Ya baik. Suatu saat ketemu ada rumah yang jelek, rumah apa itu yang dihuni oleh anak yatim yang jelek. Akhirnya rumah itu dibangun, ayo kita bangun. Setelah dibangun, kemudian kata Musa, kamu bangun rumah bagus gini, kenapa enggak minta uang? Kan bisa buat tambahan gitu. Kata Khidir, ini yang ketiga, kamu nggak sabaran. Waduh, ya maaf. Udah, setelah ini pisah ya. Akhirnya dijelaskan bahwa perahu tadi itu akan diambil oleh seorang raja yang lalim, dan kebetulan karena dirusak menjadi tidak sengaja diambil. Kemudian anak kecil yang tadi dibunuh itu kelak kalau besar akan mengganggu orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, maka sebelum membunuh orang tua dibunuh dulu. Sedangkan rumah yang yatim tadi itu dia akan dapat jodoh, dan di dalamnya rumah itu ada harta karun ya, kira-kira gitu. Kemudian yang lanjut, yang ke-11, ilmu akan kekal bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Idza matal insanuk qata'a amaluhu ila min salatin. Ada, jika seorang manusia itu meninggal, mati, maka dia akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Jadi kalau kita mati sudah putus ya dengan dunia, sudah nggak nyambung misalnya. Tinggal yang 3 perkara. Yang pertama adalah sedaqatin jariyah, sedekah kita. Maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian,
diupayakan kalau ke masjid, ya setiap ke masjid itu hendaknya membawa uang sedekah. Besarannya berapa? Terserah lah. Mau 10.000 boleh, 5.000 boleh, 2.000 ya boleh, 1.000 pun boleh. Jangan diremehkan. Oh, malu. Ustaz bawa uang cuma 1.000. 1.000 di mata kita mungkin kecil, tapi tidak di mata Allah. 1.000 itu bisa dilipat kalikan 10 kali sampai 700 kali. Apalagi di bulan Ramadan ini, hanya Allah yang tahu ganjarannya. Kata Nabi, hendaknya kamu membentengi neraka dengan sedekah walau hanya separuh biji kurma. Masya Allah, separuh biji kurma. Ada dikisahkan ada seorang pelacur itu makan kurma ada separuh ini. Seorang ibu datang dengan dua anaknya, terus minta dengan separuh dikasihkan kepada ibunya. Sama ibunya itu nggak dimakan, itu dibagi dua, dibagikan pada anak satu lagi separuh pada anak yang lain. Konon gara-gara itu dia masuk dalam surga. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, punya ilmu disebarkan. Dan yang ketiga adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya itu ada 3 juga yang doa itu tidak tertolak. Doanya ibu kepada anaknya itu tidak tertolak. Jadi kalau ibu mendoakan anaknya untuk kebaikan anaknya itu tanpa hijab, tanpa penutup. Beda dengan bapak-bapak mendoakan anaknya masih ada hijabnya, ini ibu langsung diterima. Kemudian yang kedua, doanya orang yang sedang bepergian, orang safar. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terdolimi. Makanya hati-hati ya, kita mendolimi orang lain, mungkin ucapan kita menyakitkan orang lain sehingga orang lain itu mendoakan kita, oh tak tunggak kak selamat, kon ngomong aku nyakiti ya tak tunggak kak selamat. Itu bisa jadi apalagi di bulan Ramadan akhirnya benar-benar kena ke kita. Maka hendaknya kita itu menjaga lidah kita ini, ya, fal yakul khairan auliyas mut, katakanlah yang baik atau jika tidak lebih baik diam, menengahi daripada menyakiti orang lain. Kemudian yang ke-12, anak Adam akan ditanya 5 perkara. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi rohnya, hingga ia ditanyakan 5 perkara. Jadi setelah mati kemudian ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu dan sebagainya. Setelah itu dia diam dulu, tidak akan bergeser, ya. Jadi di dalam kubur kita diam dulu, dan baru tanya yang pertama yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan selama hidup, buat apa. Oh, saya selama hidup itu yang sering itu WA-an terus, saya tuh Instagraman terus, saya TikTokan terus, YouTubean terus. Itu mata kita, tangan kita, telinga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah, kita ngeri. Demi Allah kita ngeri, bahwa mata kita, pendengaran kita, pikiran kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu tak kasih mata, kamu buat apa? Kamu tak kasih telinga, buat apa? Itu kalau sudah begitu, wis ngeri. WA-an itu ngeri, ya Allah, ini besok ya pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Saya pesan kepada ibu-ibu,
Kalau membelanjakan hartanya dari bapak-bapaknya hati-hati. Ya, harus dipergunakan seefisien mungkin. Jangan boros. Kalau bisa belanja kepada saudara-saudara sesama muslim, jangan ke Maret-Maret itu miliknya Yahudi. Kalau terpaksa sih enggak apa-apa, kalau enggak terpaksa itulah belanja kepada saudara. Kasihanlah saudara-saudara kita. Siapa yang membeli barangnya kalau enggak kita umat Islam? Umat Islam, tapi makannya di makanan Amerika, makanan Italia, makanan Cina dan sebagainya, yang tidak tahu kehalalannya. Besoknya ditanya, kamu tahu enggak? Kamu belanja di sana, tahu enggak? Itu milik siapa? Milik Amerika. Itu milik Yahudi, milik Yahudi. Nah, kamu kemana di situ? Tahu nggak kamu itu bahwa mereka itu harus mentransfer uangnya, keuntungannya 20% ke Yahudi sana, sama orang Yahudi kemudian dibelikan senjata ke Amerika, dikirim senjata dari Amerika ke Yahudi sana, buat nembaki saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dan sebagainya. Itu jangan remehkan orang, sekali-sekali aja Pak, sekali-sekali, terus sekali-sekali, lama-lama berkali-kali, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi ibu harus bisa mengendalikan, nak jangan makan di situ, nak ayo kita masakan sendiri aja lah. Ini lebih halal, lebih bersih, sehat. Ada Pak dokter itu lebih sehat daripada di luar. Di luar tuh ada micinnya, itu bahaya itu. Saya pernah beli soto di suatu tempat. Orang yang jual soto itu tidak tahu kalau di belakangnya ada saya. Pakai vicin itu disuntak, brok. Waduh, saya kaget. Saya tahu bahayanya micin itu kalau diberikan lebih dosis itu ayam di percobaan ini langsung melungker gitu ayamnya. Kalau dikasih vicin itu belum yang lain-lainnya. Belum mereka itu kalau setiap malam Jumat tutup penjual sotonya. Kenapa tutup? Pak, ke dukunnya sana di Jember. Ya itu sudah tidak pernah beli, dah makan di rumah aja, lebih aman, lebih sehat, lebih murah, jauh lebih murah. Kemudian tentang ilmunya, ya, ilmunya ini untuk apa ya, amalkan dari ilmu yang dimiliki. Kemudian Nabi, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk minta apapun selain ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kan biasa anak PK diajari ya, anak pikir Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kita harus sering-sering berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal thayyibah, dan amalan yang diterima. Daripada kita tapi kita tidak dapat tidak diterima karena tidak pakai ilmu. Pokoknya wasal sholat wis, entah wudunya bener apa enggak wis, pokoknya sholat ya. Pakainya bersih apa enggak wis, pokoknya sholat. Harus semua aja pakai ilmu. Kemudian ilmu adalah pemimpin amal. Ilmu adalah pemimpin amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Belajar dulu ilmunya, baru beramal. Maksudnya pernyataan Mu'az bin Jabal demikian. Kemudian orang yang dipahamkan tentang agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki mendapatkan keseluruhan kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang agama. Kemudian yang ke-16, ini tantangan Allah kepada manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menebus
untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan sultan kekuatan atau dengan ilmu. Kamu silahkan mau ke bulan, mau ke planet, mau ke Saturnus, mau ke Mars, Jupiter dan sebagainya, bahkan mau ke matahari pun silahkan kalau kuat. Belum sampai tempatnya guys, leleh. Silakan tembus, mau kemana, langit mana saja, planet silakan ditembus. Kamu tidak bisa tembus kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Mestinya yang bisa tembus itu adalah umat Islam, ya, bukan orang-orang paham komunis ya. Mereka orang komunis Rusia datang dulu ke sana, adanya aku lu datang ke sana dulu. Ya, mestinya orang Islam yang lebih semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian Bapak sekalian yang ke-17, penyesalan orang yang tak berilmu. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Aduh, aku biar dinasihati si fulan kok gak gelem, gak nurun. Aku merasa diri pinter. Ya, seperti Korun. Korun itu dia minta kepada Musa, Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu supaya aku diberi rezeki. Kata Musa, enggak usah gitu. Ya, cukup kamu kayak gitu aja lah. Bisa padanya. Enggak, aku pengen kaya, tolonglah. Nanti kalau kaya kamu lupa pada Allah. Enggak usah lah. Yakin ya enggak. Didoakan oleh Musa. Ya Rob, di harta pada Korun. Akhirnya diberi harta melimpah-limpah. Uangnya luar biasa, menjadi apa itu, miliarder, di atas miliarder apa? Triliuner gitu ya. Sampai kuncinya, pandol kuncinya itu banyak sekali itu. Diangkat oleh 6 orang yang kuat-kuat itu tidak kuat, tidak mampu, saking beratnya. Akhirnya pas zakat diminta, kamu harus bayar zakat sekian miliar. Banyak sekali. Enggak, saya akan bayar. Loh, lah kamu dulu kan enggak pernah. Ini kekayaan dari kemampuan otak saya, nggak ada hubungannya dengan Allah ini. Wah, Allah diremehkan. Padahal harta dari rezeki dari Allah. Akhirnya apa? Dibuka, tanahnya buka oleh Allah. Seret, rumah beserta istananya masuk ke dalam tanah, tutup lagi oleh Allah. Maka ada istilah harta karun ya dari filosofi kisah ini. Ini sudah masuk ya. Baik, karena waktunya sudah habis. Ini sebenarnya masih ada beberapa yang ini anak belajar dari kehidupan. Anak yang sering dicela ya belajar memaki. Anak yang dibesarkan permusuhan ya belajar berkelahi. Ini adalah karya Dorothy. Ilmu itu menghidupkan hati menjadi cerah, seperti menyuburkan tanah. Kemudian ini keutamaan menuntut ilmu tadi sudah. Kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Ya, penemu teori relativitas. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah tanpa batas, dengan penuh berkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan yang baik, sehat yang tidak sakit lagi. Mudah-mudahan di keluarga Bapak Ibu sekalian tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang.
dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dibalas dengan berlipat ganda. Mari majelis yang berbahagia ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.